Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, buntu gitu pas negosiasi? Kayak tarik tambang aja, nggak ada ujungnya. Sering ya kejadian kayak gitu. Nah, sumber kita kali ini, buku klasik Getting to Yes, punya satu ide kunci nih, yang katanya bisa jadi terobosan. Coba deh, lupakan adu posisi, tapi fokus ke kepentingan. Menarik. Kepentingan bukan posisi. Iya, kita mau telusuri nih, kenapa kok geser fokus ini penting banget, dan gimana caranya kita bisa terapin ini. Siap kita bedah bareng. Siap-siap, kayaknya ini relevan banget buat banyak situasi. Kita kan seringnya gitu ya, saling lempar tawaran, terus bertahan mati-matian. Pokoknya saya mau sekian, atau wah nggak bisa, maksimal cuma segini. Betul, itu namanya tawar-menawar posisi. Kadang kita jadi lembek biar hubungan baik, tapi kadang malah ngotot pengen menang. Iya kan? Rasanya tuh capek dan seringnya nggak puas sama hasilnya. Nah, persis. Model tawar-menawar posisi gitu tuh banyak jebakannya loh. Pertama, sering banget nutup jalan buat nemuin solusi yang lebih cerdas, lebih kreatif gitu. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Ya, karena kita udah keburu terpaku sama tuntutan awal kita, jadi kurang mikir alternatif lain yang mungkin sebetulnya lebih oke buat semua pihak. Ingat nggak cerita O. Henry, yang suami jual jam buat beli sisir, istrinya jual rambut buat beli rantai jam? Iya, iya. Jadi sia-sia ya. Nah, itu contoh ekstrim hasil kompromi posisi yang ya kurang bijak lah. Kita fokus ke apa yang kelihatannya kita mau, bukan apa yang sebenarnya kita butuhin. Bener juga. Jadi bisa membutakan ya. Dan bukan cuma hasilnya aja yang sering kurang optimal. Prosesnya itu loh, nggak efisien, makan waktu, makan energi. Bikin stres juga kadang. Betul, dan bisa ngerusak hubungan juga kalau Anda tipe yang cenderung lunak, gampang banget ditekan sama pihak yang lebih keras. Sebaliknya kalau sama-sama keras. Ya bisa macet total, buntu. Apalagi kalau pihaknya banyak, wah, makin ruwet. Contohnya kayak perundingan nuklir AS Soviet dulu. Itu macet bertahun-tahun cuma gara-gara debat soal jumlah inspeksi. Angkanya. Oh, jadi soal posisinya ya, bukan substansinya. Iya, bukan gimana caranya inspeksi itu bisa jalan biar kepentingan keamanan dua-duanya terpenuhi. Malah debat angka. Kan sayang banget. Oke, oke. Jadi jelas ya kalau kita kekeh di posisi bisa jadi masalah. Terus, alternatifnya tadi apa? Anda bilang kepentingan. Bedanya apa sih sama posisi? Nah, ini kuncinya nih. Posisi itu apa yang Anda putuskan atau tuntut secara spesifik. Gampang gitu. Misalnya, saya nggak mau bayar sewa kos ini lebih dari 5 juta sebulan. Itu posisi. Oke, jelas. Terus kepentingan? Kepentingan itu alasan dibalik keputusan tadi. Kebutuhan Anda, keinginan, kekhawatiran, ketakutan. Intinya, mengapa Anda ngotot di angka 5 juta itu? Oh, jadi kenapanya ya? Betul. Mungkin karena Anda lagi perlu nabung buat sesuatu, itu kepentingan, kesejahteraan ekonomi. Atau khawatir ada biaya tak terduga, kepentingan, keamanan. Atau mungkin Anda merasa harga segitu nggak sepadan aja sama fasilitasnya, kepentingan, keadilan. Itu semua kepentingan. Oh, oke oke. Jadi mengapa dibalik tuntutan itu? Ada nggak contoh nyata di mana fokus ke mengapa ini benar-benar bisa nyelamatin negosiasi yang kelihatannya mustahil? Ada banget. Contoh paling klasiknya itu negosiasi Camp David tahun 1978 antara Mesir sama Israel soal semenanjung Sinai. Oh, yang itu ya. Gimana ceritanya? Posisi mereka kan jelas banget berlawanan. Israel, posisinya mau mempertahankan sebagian Sinai yang udah mereka duduki sejak Perang 1967. Alasannya ya demi keamanan. Oke. Terus Mesir. Mesir posisinya wah nggak mau kompromi. Mereka nuntut kedaulatan penuh atas setiap jengkal tanah Sinai. Itu kan tanah bersejarah buat mereka. Kalau lihat posisinya aja, ya buntu, nggak mungkin ketemu. Terus gimana mereka bisa keluar dari situ? Kok bisa damai? Nah, disitulah mereka mulai geser fokus. Mereka gali kepentingannya. Ternyata, kepentingan utama Israel itu keamanan. Mereka nggak mau ada tank atau pasukan Mesir di perbatasan yang bisa ngancam mereka. Masuk akal. Lalu kepentingan Mesir. Kepentingan utama Mesir adalah kedaulatan, pengakuan dunia internasional atas wilayah historis mereka. Mereka nggak mau ada sejengkal tanah pun dikuasai asing. Begitu dua kepentingan ini jelas. Solusinya kelihatan. Iya, solusinya jadi mungkin. Sinai kembali sepenuhnya ke kedaulatan Mesir. Ini memenuhi kepentingan Mesir.
Tapi, sebagian besar wilayah Sinai itu dijadikan zona demilitarisasi. Nggak boleh ada pasukan di sana. Ini memenuhi kepentingan keamanan Israel. Wow, keren banget ya. Jadi solusi kreatif itu muncul waktu kita lihat di balik tuntutan awal yang keras itu. Betul, karena seringkali satu kepentingan itu bisa dipenuhi dengan banyak cara, banyak posisi berbeda. Dan yang menarik lagi, di balik posisi yang kelihatannya musuhan banget, sering ada kepentingan yang sebenarnya sama, atau paling nggak beda tapi nggak saling bertentangan. Contohnya, Misalnya penyewa sama pemilik apartemen. Posisinya soal harga sewa mungkin bertentangan, tapi kepentingannya, dua-duanya punya kepentingan biar apartemen itu terawat baik, biar sewanya lanjut terus, kan sama-sama untung. bener juga ya. Tapi kan kepentingan itu sering nggak diomongin langsung, Pak. Malah kadang disembunyiin. Gimana caranya kita bisa tahu? Apalagi nebak kepentingan pihak lain. Nah, ini memang butuh sedikit kerja detektif ya. Kuncinya itu satu, berani bertanya mengapa. Setiap kali ada posisi yang diajukan, coba tanya kenapa. Ke diri sendiri juga gitu. Kenapa saya maunya ini? Jadi kayak interogasi gitu. Bukan interogasi sih, lebih ke rasa ingin tahu yang tulus. Coba tempatkan diri Anda di posisi mereka. Kira-kira tekanan apa yang mereka hadapi? Harapan apa? Tanyakan juga mengapa tidak? Kenapa ya usulan saya belum diterima? Kepentingan mereka yang mana yang mungkin terancam atau belum terpenuhi oleh usulan saya? Jadi benar-benar mencoba memahami perspektif mereka ya, bukan sekedar nebak-nebak aja. Tapi ada juga soal hubungan jangka panjang, reputasi, prinsip, nilai-nilai. Termasuk kebutuhan dasar manusia gitu. Betul banget, keamanan, kesejahteraan ekonomi, rasa memiliki, rasa diakui, pengen punya kendali atas hidup sendiri, itu semua seringkali jadi motor penggerak yang kuat banget di balik posisi. Jangan cuma fokus ke uangnya aja. Nah, biar nggak lupa dan bisa diprioritaskan, bikin daftar kepentingan punya Anda dan perkiraan punya mereka. Itu bisa bantu banget loh buat memetakan situasi. Oke, sip. Katakanlah kita udah mulai kebayang nih, apa aja kepentingan yang lagi bermain, terus gimana cara ngomonginnya di meja perundingan? Biar nggak kedengaran kayak nuduh atau malah bikin suasana jadi tegang lagi, balik ke adu posisi. Nah, ini masuk ke seni komunikasinya. Pertama, coba sampaikan kepentingan Anda itu secara jelas. Spesifik. Jangan malu-malu. Tapi penting juga untuk menjelaskan kenapa itu penting buat Anda. Tunjukkan legitimasinya. Kenapa itu wajar. Biar mereka paham alasan kita ya. Iya. Dan gunakan kalimat yang ngundang diskusi, bukan konfrontasi. Misalnya, bantu saya memahami sudut pandang Anda. Atau koreksi saya kalau saya keliru ya, tapi sepertinya bagi Anda, ini menunjukkan kita terbuka. Oke, itu untuk kepentingan kita. Terus kepentingan mereka. Nah, ini krusial banget. Tunjukkan kalau Anda juga memahami dan mengakui kepentingan mereka. Jangan anggap remeh. Coba katakan sesuatu seperti, kalau saya nggak salah tangkap bagi Anda itu yang penting X dan Y ya. Apakah pemahaman saya ini benar? Wah, itu kayaknya bisa bikin mereka lebih adem ya, merasa didengarkan. Efektif sekali biasanya. Pengakuan itu bikin mereka lebih mau mendengarkan kepentingan Anda. Dan satu tips lagi, coba sajikan masalah atau kepentingan bersama sebelum Anda langsung loncat ke solusi atau posisi Anda. Kenapa gitu? Karena kalau Anda langsung sodorin jawaban Anda, lawan bicara itu cenderung otaknya langsung sibuk nyiapin bantahan atau argumen balasan. Mereka nggak fokus dengerin alasan di balik usulan Anda. Oh, jadi kita bangun pemahaman dulu soal masalahnya bersama-sama. Betul. Arahkan percakapan ke masa depan gimana nih kita bisa maju bareng, bukan malah ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Terus soal kepentingan Anda, bersikaplah konkret, jelas apa yang Anda butuhkan. Tapi soal cara mencapainya, nah, di situ kita bisa fleksibel, bisa terbuka pada berbagai opsi atau posisi. Jadi, tegas di tujuan kepentingan, tapi lentur di cara, posisi. Persis. Ingat prinsip utamanya. Keras pada masalahnya, tapi lembut sama orangnya. Gunakan energi Anda buat memperjuangkan kepentingan Anda dengan gigih, tapi tetap dengan cara yang menghormati pihak lain sebagai manusia. Baiklah, jadi intinya jelas banget ya. Geser fokus kita dari sekedar apa yang Anda inginkan secara spesifik, itu posisi, ke mengapa Anda menginginkannya, itu kepentingan. Langkah ini, seperti contoh kasus Cina tadi, benar-benar bisa buka pintu buat solusi yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Solusi yang lebih bijak, dan yang penting juga bisa menjaga hubungan baik. Iya, kuncinya ada di rasa ingin tahu kita, mengapa, kemampuan kita memahami berbagai lapisan kepentingan, termasuk kebutuhan dasar tadi, dan cara kita mengkomunikasikannya secara konstruktif.
Sip, mantap sekali penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada tantangan kecil buat Anda para pendengar. Coba deh, luangkan waktu sejenak, ingat-ingat lagi negosiasi terakhir Anda. Bisa soal pekerjaan, gaji, proyek, atau sama pasangan di rumah, atau bahkan ya sesimpel pas nawar harga barang di pasar. Oke, terus? Lupakan dulu sejenak apa yang Anda atau mereka katakan atau tuntut secara spesifik. Itu kan posisinya. Nah, coba sekarang identifikasi kira-kira apa ya kepentingan yang sebenarnya, kebutuhan, kekhawatiran, harapan yang mendorong percakapan itu, baik dari sisi Anda maupun dari sisi mereka. Mencoba melihat lebih dalam ya? Iya, memikirkan ini mungkin bisa ngasih Anda perspektif baru soal hasil negosiasi kemarin itu. Dan mungkin juga cara Anda mendekati negosiasi berikutnya bisa jadi beda. Lebih fokus ke mengapa. Wah, refleksi yang menarik banget itu untuk dicoba. Selesai sudah pembahasan mendalam kita kali ini yang terinspirasi dari Getting to Yes. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda semua.